karena corona. Diperankan oleh pemerintah Desa Konglu. Teknik dan montase Kang Mul Suryadinata. Sutradara Bang Pai Simanungkalit. Selamat menyaksikan. Pagi hari cuaca begitu cerah di desa kami. Matahari baru saja keluar dari peraduannya. Desir angin di pagi hari mengantarkan udara sejuk, mengiringi kicauan burung, membuat suasana begitu indah di desa kami. Seperti biasanya, kesibukan warga pun mulai nampak di desa kami. Ada yang menyapu halaman, ada pula yang menyiram bunga dan tanaman. Petani sudah bersiap menuju sawah dan ladangnya. Pedagang telah bergegas menjajakan dagangannya. Begitupun para pegawai sudah bersiap menuju kantornya masing-masing. Dan juga anak sekolah sudah bersiap berangkat ke sekolahnya masing-masing. Begitu tentram dan penuh kedamaian kehidupan masing-masing warga di desa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan Kementerian terkait untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika warga pun terkejut dan berhamburan menuju sumber suara minta tolong. Sesampainya di sumber suara minta tolong, benar saja seorang ibu sedang menangis. Di hadapannya terkapar seorang bapak yang tidak lain suaminya sendiri, Pak Usin namanya. Warga pun menanyakan ihwal kejadian tersebut kepada Ibu Ona, istri Pak Usin. Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Kenapa Pak Usin tergolek begini rupa? Coba jelaskan, Bu. Cepat jelaskan. Dengan terbata-bata, Bu Ona menjawab pertanyaan warga. Saya tidak tahu, Bu. Cuma tadi subuh, Bapaknya bilang kalau badannya agak panas, batuk, dan napasnya pun juga sesak. Oh, begitu ya, Bu. Coba kita lihat dan cek keadaan tubuhnya. Begitu seorang warga meraba tubuh Pak Usin, warga tersebut mengatakan, Waduh, suhu badan Pak Usin sangat tinggi. Kita harus bagaimana nih? lalu warga yang lain menimpalinya. Bagaimana kalau kita lapor Pak RT saja? Oh iya betul itu, ayo kita lapor Pak RT. Maka dua orang warga bernama Budi dan Andi pun berlarian menuju rumah Pak RT. Sesampainya di rumah Pak RT, Budi dan Andi mengucap salam. Assalamualaikum. Keduanya mengetuk pintu rumah Pak RT cukup keras. Tak lama kemudian Pak RT muncul dari balik pintu seraya menjawab. Waalaikumsalam. Ada apa Budi dan juga kamu Andi? Pagi-pagi sudah datang sambil terengah-engah. Waduh, gawat Pak RT, gawat. Iya, ada apa? Cepat jelaskan.
Begini Pak RT, tadi saya mendengar teriakan Bu Ona minta tolong ke warga. Maka kami pun bergegas ke rumah Bu Ona. Betul saja di sana Pak Husin sedang terkapar di teras rumahnya. Panas badannya tinggi sekali, sampai-sampai Pak Husin tidak sadarkan diri. Astagfirullah. Ayo cepat kita ke sana. Maka Pak RT, Budi, dan Andi pun segera berlarian menuju rumahnya Pak Husin. Selang beberapa menit Pak RT pun tiba di rumah Pak Husin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Husin Bu Ona? Entahlah Pak RT, badannya panas sekali. Napasnya seperti sesak. Pak RT pun duduk bersimpu di pinggir tubuh Pak Husin yang tidak sadarkan diri. Tangannya meraba muka dan juga tubuh Pak Husin. Astagfirullah. Badan Pak Husin panas sekali. Ini persis seperti yang terpapar COVID-19. Bu Ona, kita harus segera menolong Pak Husin. Pak RT, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus segera lapor sama kepala desa. Oh iya, kamu Budi sama Andi, tolong segera ambil tanduk di ruang isolasi mandiri. Selang beberapa menit Budi dan Andi datang kembali seraya membawa tanduk. Dan Pak Husin pun segera dinaikkan ke atas tanduk. Mari kita sama-sama ke Pak Kades. Ayo, siapa yang mau ikut? Pak RT dengan ditemani warga bergegas menuju kantor kepala desa. Sesampainya di kantor kepala desa, Pak RT langsung menemui kepala desa. Assalamualaikum, Pak Kades. Waalaikumsalam. Ada apa Pak RT? Begini Pak Kades, pada pagi saya kedatangan warga yang melapor bahwa Pak Husin sepertinya terpapar COVID-19. Oh gitu. Ayo kita harus segera bertindak. Bawa dulu Pak Husin ke ruang isolasi mandiri di balai desa. Sementara saya akan segera menghubungi pihak puskesmas untuk segera membawa ambulan. Singkat cerita, warga yang sakit segera ditampung sementara di ruang isolasi sambil menunggu ambulan datang. Tak lama berselang, ambulan pun datang dan pasien pun segera dinaikkan untuk langsung dibawa ke puskesmas guna penanganan lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan setelah peristiwa tersebut, kehidupan masyarakat berubah total. Aktivitas dibatasi, kumpul-kumpul diawasi, keluar rumah harus senantiasa menggunakan masker, jarak berkumpul pun sama dibatasi. Sehingga keheningan nampak di sana-sini, di sudut kampung, di pos ronda, ataupun di kedai-kedai kopi tak nampak orang berkerumun, bercanda, atau hanya sekedar melepas tawa. Pedagang sulit menjual dagangannya, begitupun seniman tidak bisa menggelar karya seninya. Sekolah tanpa siswa dan guru, begitupun kantor pemerintah, hanya beberapa pegawai yang nampak, itu pun dengan penjagaan yang amat ketat. Corona menghantui segala sisi kehidupan,
orang pun hanya mampu bertahan seakan tak ada harapan. Terdengar obrolan dari sisi kehidupan anak manusia yang merana ditimpa corona. Kita simak obrolan sepasang suami istri antara Pak Soleh dan Ibu Marni yang sehari-harinya berjualan batagor keliling di desa kami. Kang, sudah sebulan lebih Akang tidak berjualan. Sedangkan uang simpanan kita pun sudah kian menipis, bahkan nyaris habis. Kita harus bagaimana, Kang? Entahlah Bu, Akang juga bingung. Jangankan jualan keliling, keluar rumah aja kita jadi takut ketemu orang. Lantas, bagaimana aku, Kang? Sedangkan biaya hidup harus terus berjalan. Anak-anak butuh banyak biaya, belum kebutuhan ini dan itu. Aduh, pusing, Kang. COVID-19 telah meluluh lantakan seluruh sendi-sendi kehidupan warga. Ekonomi, seni budaya, pendidikan, dan juga infrastruktur desa taubahnya seperti pohon mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini negeriku tak terbebas seperti dulu. Pandemi terjadi tanpa sepengetahuan pribumi. Kami terjerat pada masa di mana sulit untuk menatap. Penguasa memberi sinyal pada mereka yang tak kuasa menahan lapar. Ia datang dengan
terus berlanjut, ekonomi harus tetap berjalan. Kita jangan terlena karena corona. Jangan menyerah, jangan cepat lelah. Ada jalan untuk merubah keadaan. Karena desa kita memiliki BUMDes Bina Mandiri sebagai mitra dan solusi kebangkitan ekonomi desa. Inilah BUMDes Bina Mandiri Desa Kaunglu yang akan diikuti dengan potensi-potensi desa antar RW. Hadirin yang berbahagia, inilah tim manajemen BUMDes Mandiri Desa Kaunglu. Direktur Utama Bapak Agil Ilmanul Hakim SPD, Wakil Direktur Bapak AC Hidayat SAG, Sekretaris Jenderal Bapak Safei, Bendahara Bapak A, Ketua Unit Wisata Bapak Didi Suladi SPDI, Ketua Unit Jasa Bapak Suwandi Panji Alam, dan Unit Marketing Bapak Soleh Solihin. BUMDes Bina Mandiri saat ini menggeluti 3 jenis usaha. Yang pertama ada jasa pelayanan pajak kendaraan. Yang kedua ada unit perdagangan, dan yang ketiga adalah unit pariwisata sebagai produk unggulan dari BUMDes Bina Mandiri Desa Kaunglu. Adapun untuk unit jasa, alhamdulillah pada tahun 2020 mendapat penghargaan dari Bupati Subang Bapak Haji Himat sebagai top 10 atau 10 besar BUMDes Jawara terbaik se-Kabupaten Subang yang diberikan penghargaan dari Bank BJB tanggal 11 Januari 2021. Kembali BUMDes Bina Mandiri melalui jasa pelayanan mendapat penghargaan sebagai kategori transaksi PKB atau pajak kendaraan bermotor terbanyak se-Kabupaten Subang. Tahun 2021, urutan kelima se-Provinsi Jawa Barat untuk kategori transaksi PBB dan juga PKB se-Provinsi Jawa Barat bertempat di Stadion Pakansari Bogor. Di tahun 2022, juara kedua tingkat Provinsi Jawa Barat dalam program BJB Bunga sebagai transaksi PKB dan PBB terbanyak. Adapun objek wisata Bukit Pamoyanan, alhamdulillah setiap tahunnya Bukit Pamoyanan dikunjungi lebih dari 6.000 pengunjung yang datang dari berbagai pelosok untuk mengadakan kunjungan atau camp di Bukit Wisata Pamoyanan. Hadirin sekalian, demikianlah struktur kepengurusan BUMDes Bina Mandiri Desa Kaunglu beserta capaian prestasi yang diraih dari tahun ke tahun. Terima kasih, semoga Allah merahmati kita semua.